Jemaat Tuhan yang kekasih, saudara-saudara, anak-anak kami sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, bapak dan ibu yang berada di rumah masing-masing. Terimalah salam kami, majelis gereja kita. Selamat hari Minggu, sehat selalu, shalom. Selamat hari Minggu, salam sejahtera juga menyertai hambanya di bait Allah. Sebelum kita memulai ibadah kita ini, marilah kita saat teduh sejenak, berdoa dalam hati, mohon kehadiran Roh Tuhan memimpin ibadah kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Eksaudi. Artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Melalui ibadah ini kita diajak untuk berseru kepada Allah, sebab Dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarkanlah seruanku ya Allah, dan kasihanilah aku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-kemahnya, aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah, memohon pengasihan-Nya. Kita bernyanyi. Naik puji aku, oh Jehovah, ai hono depan tanah tutui, sai suruh to di parbadia, tua wasahu puji ko armi. Mari teti Jesus anakku, asal moroha diedeki. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus, dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini penuh dengan sukacita, memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 13. Demikian bunyinya. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saudara-saudari, marilah kita memanjatkan doa permohonan kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa,
Engkaulah terang dan keselamatan kami. Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan. Kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami. Janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami. Janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami. Ya Allah penyelamat kami. Kasihanilah kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut kalau tertular penyakit. Kami takut tidak dapat makan. Dan kami takut jangan-jangan semakin banyak penderitaan lain oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kiranya segera berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini. Berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebab hanya Engkau yang kami yakini yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarkanlah kami dan kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami menghadapi penderitaan saat ini, lihatlah kami semuanya. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci dan baharuilah hati kami dan tuntunlah hanya kepada kehendak-Mu saja. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pergumulan kami. Kini kami bersusah payah untuk mencari bekal hidup kami setiap hari. Kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah. Berilah karunia-Mu kepada kami, supaya jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Kami yakin dan percaya akan kuat kuasa-Mu. Tuhan akan selalu memelihara hidup kami seperti seluruh ciptaan lainnya yang juga Tuhan pelihara. Ya Tuhan, pulihkanlah kami kepada keindahan yang dahulu ketika Engkau menciptakan langit dan bumi. Firman-Mu mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Asih marohan taring otu pangalahoku ulo tutu jojo donali ludala
Dengarlah janji Allah akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sai tangihon di tangison rohaki dangol nai. Sai tangihon di tangison ton dikisi honai. Rohami matu rohaku sai di humato diki. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 27, dimulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Sai tangihon ale Tuhan molo martangi ang hami betuho. Pasu-pasu marlobihan lehononu tunaro manopoto. Sai dungani namahami asaho di parpadanan nian hami sahatrotu asonangan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tolong Allah Tuhan, bagi angkuku, rodoh tu akadongan, topot nang awon. Yesus Tuhan, bagi damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan budi manusia, itulah yang memerintah dan menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, yang sampai saat ini masih beribadah di rumah kita masing-masing, sampailah salam kami. Selamat hari Minggu. Shalom. Shalom. Firman Tuhan terus menyapa kita, meneguhkan kita, menyemangati kita menjalani hari-hari hidup kita. Ketika kita tiba pada Minggu Eksaudi hari ini, diambil dari kitab Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat 34. Mari kita membacanya atau mengikutinya. Saya akan membacakan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Sampai di situ nats khotbah ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memasuki Minggu Eksaudi, minggu antara kenaikan Yesus
dan sebelum pencurahan Roh Kudus. Eksaudi artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Minggu Eksaudi ini mengajak kita merenung bagaimana situasi kondisi murid-murid Yesus ketika itu. Ketika Yesus meninggalkan mereka. Ketika Yesus akan berpisah dengan murid-muridnya karena Yesus akan naik ke surga. Akan kembali ke Bapaknya, duduk di sebelah kanan Bapaknya. Yang selama ini kurang lebih 3 tahun Yesus selalu bersama murid-muridnya. Kemana mereka, ke situ murid-muridnya. Ketika ada persoalan-persoalan, Yesus hadir untuk menolong mereka. Ketika ada keluhan-keluhan, kelaparan, ancaman badai, Yesus datang untuk menolong. Yesus hadir untuk menyelamatkan mereka. Coba kita bayangkan selama kurang lebih mereka bagaikan sauduran seiring sejalan kemana pergi. Murid-murid yang telah merasakan enaknya, bahagianya bersama Yesus. Seolah-olah tidak ada masalah, seolah tidak ada penderitaan, tidak ada keluhan. Walaupun kadang diterpa, tapi itu bisa diatasi berkat kehadiran Yesus. Tapi tibalah saatnya mereka harus berpisah. Yesus harus meninggalkan mereka, murid-muridnya ini. Bisa kita bayangkan bagaikan anak-anak kehilangan orang tua. Atau bagaikan anak ayam yang kehilangan induk. Anak ini manuk, naaguan induk, siok-siok. Saya itu matangis. Mereka kehilangan pemimpin, mereka kehilangan pemandu, mereka kehilangan pengayom, penyelamat. Mereka ketakutan. Makanya kalau kita buka dalam kitab Yohanes pasal 14. Dalam kata-kata perpisahan yang disampaikan Yesus. Dia berkata, janganlah kamu bersedih. Janganlah kamu menangis. Aku tidak meninggalkan kamu bagaikan yatim piatu. Tapi saya akan mengutus menjadi pelindung, menjadi pemimpin, menjadi pengajar kalian. Justru ketika saya akan meninggalkan kamu, kamu mensukacita, kamu akan berbahagia. Dan itulah masa Eksaudi. Setelah Yesus meninggalkan murid-muridnya, menunggu sampai datangnya, hadirnya pengayom, hadirnya Roh Kudus, pencurah Roh Kudus yang akan menolong, yang akan meneguhkan, yang akan menghibur murid-muridnya. Suatu masa yang mencekam, tikinalungun, songon bagaikan yatim piatu. Coba kita bayangkan kehidupan anak yatim piatu. Dan itu yang kita baca dalam Mazmur 27 tadi. Aku mencari wajahmu, jangan tinggalkan kami bagaikan anak yatim piatu. Lalu suasana Eksaudi itu adalah suasana mencari, berseru, berteriak, minta tolong, minta pelindung, minta pemimpin, minta pengayom, minta juru selamat. Dengarkanlah seruanku, ya Tuhan. Dan itulah Eksaudi. Ketika bagaikan yatim piatu, bagaimana seseorang itu? Ketika kehilangan induk, ketika kehilangan pemimpin, ketika kehilangan orang tua, ketika kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, bagaimana dia? Berseru seperti apa dia? Siapa yang dia cari? Kepada siapa dia mengadu? Itu yang mau disampaikan oleh Minggu Eksaudi ini bagi kita teman-teman. Dan itu yang mau kita dalami melalui teks khotbah ini. Ketika 2 orang buta menderita, sakit,
Bisa kita bayangkan bagaimana penderitaan orang buta. Indra yang sangat menentukan dalam tubuh kita itu. Organ kecil tapi sangat luar biasa vitalitasnya. Tidak bisa melihat bagaimana keindahan dunia ini tidak bisa dilihat. Kecantikan dunia ini, kecantikan tidak bisa dilihat karena buta. Dia sakit. Tapi Bapak Ibu, walau organ matanya, indranya tertutup, buta, tidak bisa melihat. Tapi kita mau melihat, ternyata organ lain ada keunggulannya. Ada keistimewaan dari orang buta ini. Apa? Pendengarannya sangat tajam. Telinganya begitu fungsinya optimal. Matanya buta, tapi telinganya sangat tajam. Tinggil tumangihon. Di situ memang ada kelebihan kekurangan kehidupan ini. Di sana dia lemah, tapi di sini dia unggul. Di sana dia kurang, tapi di sana dia hebat. Itu orang buta. Ternyata indera telinganya itu dipakai mendengar berita yang pada saat itu, berita tentang Yesus sungguh luar biasa, membumi, mendunia, bagai bahan mulut perbincangan. Karena Yesus melayani, hadir dengan tanda-tanda mujizat. Berbeda dengan rabi-rabi, berbeda dengan guru-guru yang lain. Dan dia berkuasa mengajar, dia mampu melakukan mujizat-mujizat. Oleh karenanya, telinga pendengaran orang buta ini cepat. Apalagi kita tahu, kalau kita sakit, luar biasa ketajaman pendengaran mata. Di mana? Siapa yang boleh, yang mampu menyembuhkan penyakit saya? Tinggil dosi pareonya kena marsahid. UBG isru pangubati, isru natuk margogo laho pasuakun hai pason nibar. Nah itu yang terjadi pada orang buta ini. Ternyata begitu mendengar tentang Yesus anak Daud itu, dialah anak Allah. Pendengarannya dipakai, yang didengar melalui berita itu dimasukkan dalam hatinya, dipahusor-husor, direnungkan dan dihayati, sehingga muncullah namanya iman percaya. Dan itulah yang disebut dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Sian natu mangihun hatani di bataro tubuh hapur siar. Dan itulah yang dimiliki oleh orang buta ini. Begitu didengar, dia memiliki iman kepada Yesus. Nah ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan keluar dari kota Jeriko akan menuju kota Yerusalem, ternyata Yesus, dua orang buta ini duduk di pinggir jalan yang selalu mendambakan, mengharapkan pengasihan, pemberian, sedekah orang, sosial orang, dan itu. Tapi begitu mendengar Yesus akan lewat, lalu mereka berseru berteriak, Yesus Tuhan, anak Daud, kasihani kami. Iman percayanya mendorong untuk berseru kepada Yesus. Kesempatan yang ada itu, peluang yang ada itu dipergunakan orang buta ini sebaik-baiknya untuk mencari kelepasan, untuk mencari penyembuhan, untuk mencari keselamatan dari Yesus. Ketika Yesus lewat, mereka berseru, mereka berteriak, Tuhan anak Daud, kasihani kami. Walaupun saat itu orang banyak justru menegur supaya orang buta ini jangan sampai mengganggu perjalanan Yesus. Tapi bagaimana sikap orang buta? Tidak mau kalah. Walau ada hambatan mencoba menghalangi cita-citanya, harapannya, dia tidak takut. Dia tidak kendor. Dia tidak kentar. Dia tidak ciut. Malahan makin keras berseru. Luar biasa. Ini mau renungan bagi kita.
Seorang buta, walau ada halangan, ada ancaman, tapi dia tidak takut karena imannya yang berbicara. Makin keras dia berseru, minta tolong, memohon, meminta, berdoa. Dalam sejarah gereja ada namanya semakin dibabat, semakin merambat. Semakin diancam, semakin kencang dia. Luar biasa, puji Tuhan. Kesungguhan, berusaha, berjuang terus untuk meraih kasih anugerah Tuhan. Dan ini Bapak Ibu, kalau boleh kita renungkan. Bagaimana perjuangan orang buta untuk sembuh. Bagaimana perjuangan orang-orang percaya untuk meraih anugerah Tuhan. Meraih sukacita dari Tuhan. Saya sering pakai istilah hajugulun nabadia. Konotasi hajugulun itu tidak negatif kan, tapi kalau sebut hajugulun nabadia, cukul mangido, jugul menutuhi. Matius 7:7. Ketoklah, carilah, maka kamu akan mendapat, maka akan dibukakan. Atau perumpamaan Yesus tentang seorang perempuan janda di Lukas 18, ketika dia berperkara, tidak ada yang diandalkan, siapa-siapa tidak lagi, hanya mengandalkan pengasihan, asi-asi dari seorang hakim. Dia terus mengetok rumahnya hakim supaya dia dibantu, supaya dia ditolong. Siang, malam, pagi, sore terus, tolonglah, mintalah bantuan, bantu saya berperkara, berhadapan dengan si Adulam. Sebenarnya hakim ini adalah hakim yang tidak mengenal Tuhan. Tapi katanya daripada saya terus diganggu ini, si janda apa ini, saya lebih bagus membantu dia. Saya lebih bagus mendengarkan seruan dia. Itu aja hakim yang penguhum nageduk dalam masa Batak mau mendengar seruan pertolongan, apalagi Bapamu yang di sorga. Ketika kamu berjuang bersikukuh terus meminta, mengetok pintu anugerahnya itu, ketok minta, apakah tidak akan membukakan pintu anugerahnya? Apakah tidak akan membukakan tingkap-tingkap berkatnya bagi kamu? Nah, inilah Bapak Ibu. Nah, ini yang dihidupi oleh orang buta ini. Ternyata seruannya didengarkan Yesus, teriakannya didengarkan Yesus. Yesus mendengar teriakan seruan orang percaya. Allah peduli, Allah mau mendengar. Allah tahu persoalan yang kita hadapi. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri dalam problema kehidupan kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita berteriak kepada Tuhan, ketika kita bereksaudi kepada Tuhan, berseru, memohon, berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri bergumul. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri berhadapan dengan masalah itu. Tetapi Tuhan mau campur tangan, Tuhan turun tangan dalam segala persoalan kita. Amin. Amin. Tuhan pasti mendengar dan menjawab seruan dan doa-doa orang percaya. Makanya Yesus berkata, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Waduh, enak kali. Ahama pinangidom si bahenok kutuho. Bagaikan hata batak, paulak hosaluja. Atau si palabok pusu-pusu hatani Yesuson tu nama pituhan. Lalu bagaimana? Ketika Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk meminta apa yang kita kehendaki. Tuhan pernah juga bersabda kepada Salomo ketika dia masih muda mau memerintah bangsa Israel. Tuhan berkata, apa yang kamu minta yang akan aku berikan kepadamu? Waduh, menjadi kesempatan sebenarnya untuk meminta sesuatu kita hati kita, keinginan kita. Tapi apa kata Raja Salomo?
Tuhan, berilah aku hikmat. Leo madiau Tuhan patas niroha lahu mengerajai bangsa Israel, bangsa Nabulunon. Tangi pagi dari mana? Tuhan, leo madiau mas nasa uluni hoda. Tuhan, leo madiau hepeng sebarujat. Enggak. Tapi Raja Salomo meminta apa kebutuhan mendasar. Apa yang paling dibutuhkan dalam hidupnya. Dan itu juga yang kita lihat dari orang buta ini. Ketika Yesus berkata, apa yang mau saya berikan kepadamu saat ini? Orang buta itu tidak. Seperti biasa dia hanya meminta bantuan orang, sedekah orang. Berikanlah saya uang banyak. Bukan. Tapi apa dia minta? Dia berkata, Tuhan, supaya mata kami melihat. Asa mernida mata nami, si malolong nami. Suatu permohonan yang mendasar, pokok. Permohonan utama. Meminta dalam doa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Yang sesuai atau yang sangat prioritas dan realistis. Jangan salah berdoa. Yakobus pernah berkata, kamu tidak memiliki. Kenapa? Karena kamu salah berdoa. Apa salah berdoa? Karena yang kamu minta itu hanya untuk keinginan, untuk memuaskan hawa nafsumu. Makanya salah berdoa. Mintalah sesuatu yang ingin untuk memuliakan Tuhan. Mintalah sesuatu dalam hidupmu untuk meninggikan nama Tuhan. Amin. Amin. Dan itu doa yang berkemenangan. Apa yang kita dambakan, apa yang kita harapkan ini, keinginan Tuhan, nama Tuhan ditinggikan. Bukan untuk menjadi tangkuk atau angkuh atau menjadi sombong, tidak. Kalau Tuhan menginginkan mencurahkan anugerahnya, apa yang kita harapkan, Tuhan menghendaki melalui berkat-berkat yang kita terima. Berkat jasmani atau berkat rohani atau berkat apapun. Tuhan mau dimuliakan. Tuhan mau ditinggikan. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih. Setelah orang buta itu menerima kasih, belas kasihan Tuhan. Yesus menjamah mereka matanya. Lalu seketika itu dia melihat. Lalu mereka mengikut Yesus. Apa yang mau kita renungkan ini Bapak Ibu? Kalau kita sudah nyata-nyata menerima anugerah Tuhan, menerima kasih Tuhan, menerima berkat-berkat Tuhan, ingatlah itu. Jangan lupa. Jangan seperti ungkapan kacang lupa akan kulitnya. Jangan dong. Atau dalam bahasa kita, jangan seperti si Mardan. Atau di daerah kami Sumba sana namanya, jangan seperti si maling kundang. Dia langsung malu, menyangkal orang tuanya, karena orang tuanya pakaiannya compang-camping, sementara dia tinggal di istana yang megah bersama istrinya di istana. Jangan malu dong. Akui. Itu juga si Mardan, nang Maila ala pugos orang tuanya. Jangan, kalau kita diberi berkat Tuhan, ini. Jangan, akui dengan rendah hati. Sini orang buta enggak. Begitu dia menerima Tuhan, dia matanya dicelikkan, melihat, terbuka, merdeka, bebas. Langsung dia mengikut Tuhan. Dia langsung memuliakan Tuhan. Langsung dia menjadi saksi-saksi Kristus. Dan itu juga menjadi renungan bagi kita Bapak Ibu. Ketika seruan kita, ketika kita bereksaudi, secara khusus, bagi kita saat ini, di tengah kondisi pandemi corona ini, lalu minggu ini mengajak kita untuk berseru kepada Tuhan, untuk berteriak kepada Tuhan. Tapi maunya teriakan itu, seruan yang dilandasi iman percaya kita. Bukan hanya mulut saja berseru, tidak. Tapi kita memiliki iman percaya supaya Tuhan campur tangan, Tuhan mendengar kita, sehingga virus ini lambat laun tersisih, menjauh
dari kita. Sehingga kehidupan sosial kita dipulihkan termasuk ibadah kita. Inilah harapan kita melalui Eksaudi. Mari kita berseru, walau kadang memang kita, bahkan kadang seperti yatim piatu. Tapi ketika kita berseru, datanglah kepada Yesus. Karena Yesus hadir, mau peduli terhadap segala persoalan kita, terhadap segala pergumulan kita. Yesus yang pasti mendengar, akan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Selamat bereksaudi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Surgawi dalam Kristus yang mendengar seruan, teriakan orang-orang percaya. Sebagaimana orang buta, orang yang termarginalkan, tersisihkan. Tapi Tuhan peduli, Tuhan mendengar, Tuhan menjamah penyakitnya, Tuhan menyembuhkan, menjadi celik, melihat. Karena iman percayanya akan kuasa, akan pengasihan Allah di dalam Kristus. Ini menjadi renungan rohani bagi kami. Ketika kami, Tuhan perkenankan memiliki organ tubuh yang lengkap. Alangkah baiknya kami mempergunakan itu untuk datang, untuk percaya kepada Yesus. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau datang berseru, berteriak. Ketika persoalan-persoalan menerpa hidup kami. Ketika pandemi Corona 19 ini mengancam, menghantui, menggerogoti kehidupan kami. Kepadamu kami datang berseru, ya Tuhan Allah di dalam Kristus, Engkaulah juru selamat kami, Engkaulah pelindung kami, Engkaulah penolong kami. Jangan biarkan kami Tuhan mengandalkan kekuatan pikiran kami, tapi kami mengandalkan kuasa dan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman. Jadikan menjadi suluh pegangan kami, siapapun kami yang bisa saja bagaikan yatim piatu kami kehilangan, kami bersedih, kami bisa saja berduka. Tapi biarlah kami datang hanya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Lindungi sertai kami semua umat-Mu dan jadikan kami umat percaya, umat yang selalu siang malam datang berdoa, memohon dan berseru kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita memuliakan Tuhan melalui karunia yang kita terima dalam kehidupan kita sehari-hari. Persembahkanlah persembahan untuk Tuhan. Kita bernyanyi. Yesus hapus aku, unang mapasobu, au dihapus jungan, dinasomar dongan, utang dong aku, di pardalan aku, Yesus hapus aku, urang apa sobu, hotong aku, di pardalan aku, Yesus hapus aku, urang apa sobu. Tibalah kita pada pengutusan. Kita telah mendengar firman Tuhan melalui khotbah hari ini. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya kepadanya. Seperti kepada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan berseru, Tuhan anak Daud kasihanilah kami. Marilah kita mengucapkan syukur bagi Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus Kristus. Sebab Dia mendengar seruan orang-orang percaya kepadanya, memberikan kasih karunia kepada yang memohon kepadanya. Syukur bagi Allah atas pengasihannya, dan jadilah kehendak-Mu bagi kami.
Tuhan berjanji akan mendengar seruan yang kita sampaikan kepadanya. Karena itu, malah mencari wajah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi penderitaan sekarang ini karena pandemi COVID-19, selalulah berseru dan memohon kepada Tuhan. Ya Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Ingatlah, Tuhan tidak akan membiarkan engkau terus dalam penderitaan. Tetapi Tuhan akan mengakhirinya oleh karena pengasihannya. Pasrah aku di Tuhanku, dan terbantar hiriman. Ondo tolong tangi aku, tulangmu angkatan. Nos dorohaki, sai patulus sonai. Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami dapat pergunakan pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah kasih karunia dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat bereksaudi.